Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di akhir Februari dan akhir bulan Sya'ban. Kalau memang besok kita berpuasa, ini adalah akhir kita di bulan Sya'ban. Berarti ini adalah persiapan terakhir kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah kita siapkan menghadapi memasuki bulan suci Ramadan ini? Jika kita merasa bahagia hadirnya bulan suci Ramadan, tentu ada persiapan yang sudah kita siapkan. Bohong kita, manis mulut kita, jika kita mengatakan saya gembira datangnya Ramadan, tetapi tidak ada persiapan sedikit pun kita memasukinya. Dalam kehidupan sehari-hari, pada saat kita menyukai tempat, kita menyukai sesuatu, kita memiliki rencana untuk mendapatkan sesuatu yang kita rencanakan, tentu persiapan-persiapan sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Hari ini merupakan hari terakhir kita untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan suci Ramadan. Jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ingin mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan, Ramadan membawa ampunan. Jika kita merasa banyak dosa kita di 11 bulan terakhir, berarti kesempatan kita memasuki bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan itu. Jika di Ramadan adalah disebut dengan bulan rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayang, berarti bagaimana kita bisa mendapatkan supaya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada kita. Kalau tidak ada persiapan dan tidak ada bedanya dengan bulan-bulan selain Ramadan, tentu Ramadan itu akan seperti biasa-biasa saja dengan bulan-bulan yang lain. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, diambil dari potongan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat dia memberikan khutbah terakhir di bulan Sya'ban hendak memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khoslatani antardawna rabbah." Ada dua hal, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau lakukan ini, maka di bulan suci Ramadan engkau akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, antashhada an la ilaha illallah wa tastaghfiru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, bukan hanya secara materi, bukan hanya secara jiwa yang perlu engkau persiapkan, tetapi bagaimana rohanimu engkau persiapkan memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antashhada an la ilaha illallah. Hendaknya engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menganggap hal ini biasa. Terkadang kita menganggap ini merupakan sesuatu yang biasa. Tetapi coba kita lihat bagaimana kita meresapi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima ibadah kita jika syahadat kita tidak benar. Tidak akan diterima salat kita jika syahadat kita tidak benar. Dan puasa kita nanti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika syahadat kita tidak benar. Bagaimana kesaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah jika keseharian kita masih menuhankan pekerjaan? Jika dalam keseharian kita menuhankan profesi kita, jika dalam keseharian kita terkadang kita lebih menuhankan materi, harta dan uang. Makanya disebutkan oleh baginda Muhammad SAW kepada para sahabatnya, jaddidu imanakum, perbaharui imanmu, perbaharui syahadat. Lalu kata sahabat, wa kaifa jaddidu imanina ya Rasulullah. Lalu kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lisan kita mengatakan la ilaha illallah, hati kita membenarkan itu. Tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah. Tidak ada yang mengatur kehidupan kita. Tidak ada yang memberikan kesempatan kita hidup, menghela nafas, duduk di tempat ini, kecuali adalah itu merupakan taufik dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ini yang harus kita perdalamkan, ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita.
Ini yang pertama kata baginda Muhammad SAW. Memasuki bulan suci Ramadan, perbaharui imanmu. Harus yakini di dalam diri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mengatur kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watastaghfiru. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang awal tadi kita menyadarkan diri kita ini lemah, menyadarkan diri kita ini tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika kita sudah menyadari bahwa Allah itu adalah yang mengatur kehidupan kita, tentu banyak hilaf dan dosa yang kita lakukan selama ini. Banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan selama ini. Bagaimana memasuki bulan suci Ramadan diri kita sudah bersih? Bagaimana memasuki bulan suci Ramadan kita sudah siap untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana memasuki bulan suci Ramadan kita sudah siap menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Sejak saat ini, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tastaghfir. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah setidaknya yang harus kita persiapkan memasuki bulan suci Ramadan. Jiwa kita siapkan, mental kita siapkan, rohani kita siapkan, dan materi pun harus kita siapkan. Tentu di bulan suci Ramadan banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Bukan hanya sholat tarawih dan witir, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya berpuasa, tetapi ada juga ibadah yang mesti kita persiapkan, yaitu ibadah sosial kita. Mari pada saat masuki bulan suci Ramadan kita merasakan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang kurang mampu, bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang yatim piatu. Oleh sebab itu, jika ada kelebihan harta, mari kita bersedekah. Jangan hanya kita mementingkan ibadah pribadi kita kepada Allah. Kita selalu mempersiapkan diri kita untuk selalu baik hablum minallah kita kepada Allah. Tetapi mari kita perhatikan lingkungan sekitar kita. Siapa yang berhak untuk kita tolong? Siapa yang berhak mendapatkan santunan dari tangan kita? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita bimbingan, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga apa yang keluar dari lisan kita, apa yang terpikir dalam pemikiran kita, apa yang terbenak dalam hati kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.